Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Yudhistira. Saya Ade Muhammad Nurdin. Kami akan membahas tentang proses fotosintesis. Yang pertama, proses reaksi terang. Reaksi terang bergantung kepada cahaya berlangsung pada membran tilakoid. Tahapan-tahapan reaksi terang adalah sebagai berikut. Yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transport elektron. Yang kedua, molekul air pecah ATP dan NADPH terbentuk, oksigen dilepaskan. Yang ketiga, pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron menerima kembali elektron pengganti. Fotosistem. Ada dua jenis pigmen yang berfungsi aktif sebagai pusat reaksi. Pusat reaksi yang sekaligus sebagai akseptor foton itu disebut fotosistem. Fotosistem yang ada kemudian dikenal dengan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 1 dan 2 mempunyai karakter bisa sebagai sistem pembawa elektron. Terdapat perangkat kompleks protein pembentuk ATP berupa enzim ATP sintase dan sistem reseptor cahaya atau antena penangkap cahaya atau foton. Fotosintesis 1, antenanya mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm dan PSII antenanya mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nm. Fotosistem 1 mampu menangkap dengan baik foton dengan panjang gelombang 700 nanometer yang kemudian disebut P sama dengan 700 atau P sama dengan fotosistem, tidak terlibat pada proses pelepasan O2. Fotosistem 1 merupakan suatu partikel yang disusun sekitar 200 molekul klorofil A, 50 molekul klorofil B, 50-200 karotenoid, dan 1 molekul penerima energi matahari yang disebut dengan P700. Energi matahari atau foton yang ditangkap oleh pigmen dipindahkan melalui beberapa molekul pigmen yang akhirnya diterima oleh P700. Fotosistem 1 ini menghasilkan ATP saja. Kemudian ada fotosistem 2. Fotosistem 2 terdiri dari molekul klorofil yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer yang kemudian dikenal dengan P680. Fotosintesis dimulai ketika cahaya mengionisasi molekul klorofil pada fotosistem 2 atau P680. Fotosistem 2 melepaskan elektron yang akan ditransfer sepanjang rantai transport elektron. Energi elektron ini digunakan untuk fotofosforilasi yang menghasilkan ATP, satuan pertukaran energi dalam sel. Reaksi ini menyebabkan fotosistem 2 mengalami defisit atau kekurangan elektron yang harus segera diganti. Pada tumbuhan dan alga, kekurangan elektron ini dipenuhi oleh elektron dari hasil ionisasi air yang terjadi bersamaan dengan ionisasi klorofil. Hasil ionisasi air ini adalah elektron dan oksigen. Oksigen dari proses fotosintesis hanya dihasilkan dari fotolisis air, bukan dari karbon dioksida. Pada saat yang sama, dengan ionisasi fotosistem 2, cahaya juga mengionisasi fotosistem 1, melepaskan elektron yang ditransfer sepanjang rantai transport elektron yang akhirnya mereduksi NADP menjadi NADPH. Jadi kesimpulan yang didapat dari data, 1. Fotosistem 1 atau P700 menghasilkan ATP. Fotosistem 1 ini bersifat siklik. Yang kedua, fotosistem 2 atau P680 menghasilkan oksigen dan NADPH2 non-siklik. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pada stroma kloroplas. Yang kedua, reaksi yang bisa berlangsung dalam keadaan gelap karena enzim-enzim untuk fiksasi CO2 pada stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya, tetapi membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Yang ketiga, menggunakan daur Calvin atau daur reduksi karbon, daur C3, yang terdiri atas 3 fase utama, yaitu 1. Fase fiksasi atau karboksilasi, yaitu penambahan CO2 ke ribulose bifosfat RUBP membentuk 2 molekul asam fosfogliserat APG dengan bantuan enzim karboksilase. Setiap satu molekul CO2 fiksasi ribulose bisfosfat
RUBP menghasilkan 2 molekul PgAl. Yang kedua, fase reduksi adalah perubahan gugus karboksil dalam PGA menjadi gugus-gugus aldehid dalam PgAl, fosfogliserat aldehid. Yang ketiga, fase regenerasi adalah pembentukan kembali RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 kembali yang berdifusi ke dalam daun melalui membran. Untuk membentuk 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 molekul PgAl. Jadi ringkasan pada reaksi gelap yaitu reaksi terang 2H2O menjadi 2NADPH2 ditambah O2. Untuk reaksi gelap, CO2 ditambah 2NADPH2 ditambah O2 menghasilkan NADP ditambah H2 ditambah CO ditambah O ditambah H2 ditambah O2, atau 2H2O ditambah CO2 menghasilkan CH2O ditambah O2. Atau reaksi kimia fotosintesisnya 12H2O ditambah 6CO2 menghasilkan C6H12O6 ditambah O6O2. Reaksi gelap pada tumbuhan C4. Tumbuhan C4 memfiksasi karbon dengan membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produknya. Tergolong tumbuhan C4 yang penting dalam pertanian adalah tebu, jagung, dan famili rumput. Dalam tumbuhan C4 terdapat 2 jenis sel fotosintetik atau sel seludang bekas pembuluh dan sel mesofil. Sel seludang bekas pembuluh tersusun menjadi kemasan yang padat di sekitar bekas pembuluh. Di antara seludang bekas pembuluh dan epidermis daun terdapat sel mesofil. Siklus Calvin terbatas pada kloroplas, seludang berkas pembuluh. Siklus ini didahului oleh masuknya CO2 ke dalam senyawa organik dalam mesofil. Tahap pertama adalah penambahan CO2 pada fosfenopiruvat atau PEP untuk pembentukan oksaloasetat. Memiliki 4 karbon. Enzim PEP karboksilase menambahkan CO2 pada PEP. Setelah memfiksasi CO2, sel mesofil mengirim keluar produk berkarbon 4 ke sel seludang bekas pembuluh melalui plasmodesmata. Dalam seludang bekas pembuluh, senyawa berkarbon 4 melepaskan CO2 yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh Rubisco dan siklus Calvin. Tumbuhan CAM, Crassulacean Acid Metabolist Plants. Tumbuhan lain yang tergolong sukulan atau penyimpan air, misalnya kaktus dan nanas, memiliki adaptasi fotosintesis yang berbeda lagi, tidak seperti tumbuhan umumnya. Kelompok tumbuhan ini membuka stomata pada malam hari dan menutup pada siang hari. Stomata yang menutup pada siang hari membuat tumbuhan mampu menekan penguapan sehingga menghemat air, tetapi mencegah masuknya CO2. Saat stomata terbuka pada malam hari, CO2 di sitoplasma sel-sel mesofil akan diikat oleh PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase sehingga terbentuk oksaloasetat, kemudian diubah menjadi malat, persis seperti tumbuhan C4. Selanjutnya, malat terbentuk disimpan dalam vakuola sel mesofil hingga pagi hari. Pada siang hari, saat reaksi terang menyediakan ATP dan NADPH untuk siklus Calvin-Benson, malat dipecah menjadi CO2 dan virufat. CO2 masuk ke siklus Calvin-Benson di stroma kloroplas, sedangkan pirufat akan digunakan untuk membentuk kembali PEP. Yang kedua, kemosintesis. Bakteri tidak memiliki klorofil dapat mengadakan asimilasi C dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia, misalnya bakteri sulfur, bakteri nitrat, bakteri nitrit, bakteri besi, dan lain-lain. Bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+, ferro, menjadi Fe3+, ferri. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrosoccus
memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi nitrosomonas NH4 2CO3 ditambah 3O2 menghasilkan 3HNO2 ditambah CO2. Nitrosococcus ditambah 3H2O ditambah energi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.